Halo para penghirup oksigen, kayak mana kabar kalian semua? Kantong aman? Selamat datang di channel Explore. Kali ini kita akan ngerangkum sebuah film tentang keganasan seekor hiu di dalam danau. Bingung nggak kalian kenapa hiu bisa di danau? Aku pun bingung juga. Apa jangan-jangan di Danau Toba juga ada hiu ya? Ya udah, daripada kita sama-sama bingung ya kan, langsung aja kita simak alur ceritanya. Kisah dimulai dari komplotan pencuri yang sedang membawa peti kayu. Terlihat mereka sangat was-was membawa peti itu. Namun karena pintu bagasi tidak dikunci, peti itu pun jatuh. Capek ah. Ternyata peti itu berisi emas batangan yang kalau dirupiahkan mungkin sampai lah 371 T ya kan. Orang ini pun lucu, bawa peti emas tapi mobilnya nggak dikunci. And lock it this time. Setelah membereskan peti, mereka melaju lagi. Namun di pertengahan jalan karena nyetir sambil lihat peta, mereka nyebur ke dalam danau yang membuat mobil beserta isinya tenggelam. Mereka pun berusaha untuk keluar. Salah satu dari komplotan yang sepertinya adalah ketua mereka terlihat marah karena kecerobohan itu. Ia pun, mantap kali ketua ya, siap nyucuk orang langsung rokok. Jadi, bagaimanakah nasib emas senilai 371 T itu? What's the plan? Now what we need is divers. Kemudian kita diperkenalkan dengan sebuah perusahaan penyelam yang terdiri dari 3 kru, yaitu Clara, Jimmy, dan pemimpin mereka Ernie. Tampaknya Ernie sedang pusing, kebanyakan mabuk karena proyek yang seharusnya mereka kerjakan batal. Hal itu membuat perusahaan mereka lagi kesulitan dana dan menunggak bayaran gaji untuk Clara dan Jimmy. Means I won't be able to pay you for last month. Clara yang sedang mengulas tiba-tiba kedatangan seseorang. Mereka adalah 2 pria yang mengangkut peti emas di awal film tadi. Ternyata mereka berniat untuk menyewa perusahaan Ernie untuk mengangkut peti berisi emas itu. The job's simple. Find the car and bring them back. Awalnya Ernie menolak, namun karena biaya yang mereka tawarkan sangat besar, Ernie pun menyetujuinya. We pay 250 up front. Si ketua menjelaskan kalau proyek ini tuh bersifat rahasia. Ernie diminta untuk mengangkut peti itu tanpa tahu apa yang ada di dalamnya. I want no questions, Ernie. Not from you or your men. Clara yang mencium something fishy, awalnya juga tidak setuju. Ia merasa kalau ada yang gak beres sama 2 orang itu. Tapi setelah diperlihatkan uang yang akan mereka terima, ia pun setuju. Memang mata duitan kalian semua ya. Mereka pun bersama-sama menuju ke TKP. Setelah sampai, mereka saling berkenalan satu persatu, tapi si ketua ini merasa keberatan karena ada orang kulit hitam di dalam kru mereka. Rasis juga ini ya. Setelah dijelaskan pengalaman mereka satu persatu, si ketua pun akhirnya setuju. Well, boys. Despite appearances, looks like we have Captain Nemo. Ternyata, si ketua ini otaknya itu busuk. Ia berniat untuk membunuh mereka semua setelah emasnya berhasil diangkut. Once it's done, they're dead anyway. Nah, yang akan menyelam adalah Clara dan Jimmy. Sedangkan Ernie berjaga di atas agar oksigen tetap mengalir ke baju selam mereka. Maklum, di zaman itu memang belum ada tabung oksigen. Here we go, gentlemen. Karena yang mereka selam adalah danau, penglihatan mereka pun jadi terbatas. Visibility is poor. Can't see more than a foot or two ahead. Mereka akhirnya tiba di lokasi dan mencoba membuka peti itu karena penasaran. Namun tiba-tiba, tali oksigen Clara terputus. Untungnya mereka berdua berhasil ditarik oleh Ernie. Hey. Sampainya di atas, terlihat ada sebuah gigi yang tertancap di baju Clara. Ternyata gigi itu adalah gigi hiu. Kok bisa hiu nyampe danau? Ternyata memang bisa. Hiu banteng betina bisa berenang dari air asin ke air tawar saat sedang membuat sarang. Hiu itu sepertinya berukuran 12-15 kaki. It's a bull shark. It lives in fresh and salt water.
Ernie bersikeras kalau hiu itu tidak ditangani, ia dan timnya tidak mau kembali ke danau. My team's not going back in until that shark's dealt with. Setelah perdebatan panjang, si ketua mendapatkan info tentang seorang penjinak hiu dan ia akan datang besok. Local fisherman in town. He'll be here first thing tomorrow. Ernie dan timnya bermalam di tepi danau. Clara merasa ada sesuatu yang aneh dan mencoba menjelaskan ke Ernie, tapi Ernie tidak percaya dan memilih melanjutkan pekerjaan ini. No, we finished the job. Keesokan paginya, tiba-tiba seorang polisi datang dan mengecek apa yang mereka lakukan di sana. So, why didn't you report the accident? Dengan kebohongan si ketua yang sangat mulus, polisi pun percaya dan pergi. Thanks for dropping by, officer. Good luck. Selang beberapa saat, orang yang mereka tunggu yaitu sang penakluk hiu pun datang. Ia bernama Bob. Dia membutuhkan 2 orang untuk membantunya memancing hiu. Jimmy dan salah satu dari mereka pun ikut memancing. Di tengah-tengah proses memancing itu, mereka pun mencoba untuk naik ke atas perahu, tapi hiu semakin dekat dan memangsa Bob. Bob pun modar. Namun beruntungnya, mereka berdua berhasil selamat. Ernie yang merasa proyek ini mulai nggak benar, mencoba untuk mengakhirinya, namun si ketua memaksa untuk tetap melanjutkan dengan mengancam Ernie. Mau tidak mau, mereka harus melanjutkannya. Nothing is over until I say it is. Kali ini yang akan menyelam adalah Jimmy dan Ernie. Mereka membuat umpan untuk hiu agar Jimmy dan Ernie dapat menyelam. Akhirnya mereka sampai di mobil dan memuat satu persatu petinya. Tapi dalam proses penyusunan peti itu, tiba-tiba saja ternyata umpan yang mereka buat sudah habis dan hiu itu pun menyerang mereka. Peti yang sudah dimuat berusaha untuk ditarik namun tersangkut batang pohon yang tenggelam. Ernie yang mencoba meloloskan peti dari pohon itu tiba-tiba saja digigit oleh hiu. Mereka pun mencoba menarik Ernie sekuat tenaga, namun tiba-tiba Ernie yang berhasil ditarik sudah dalam keadaan diambang kematian. Clara mencoba untuk membawanya ke rumah sakit, namun si ketua dan antek-anteknya cuma peduli sama emas orang itu. Sayangnya, Ernie pun modar. Jimmy yang merasa kesal mencoba membunuh mereka dengan pisau namun ketahuan oleh mereka. Ia pun ditantang duel oleh si kumis dan... Nah kan, banyak kali pula tingkahmu. Si ketua yang merasa kesal berniat mau membunuh Jimmy tapi dihadang oleh Clara karena mereka masih harus mengangkat 10 peti yang tersisa. You kill him. There's no getting back the rest of your gold. Keesokan paginya, memang mata emasan kau ya, Wak. Proses penyelaman kembali dilakukan. Kali ini, Clara yang akan menyelam dan Jimmy memompa oksigen. It's become stronger than a wamba. Stronger than the wamba. Clara yang menyelam berhasil membuat sisa kotaknya. Namun hiu yang kehabisan umpan tidak tinggal diam. Clara berusaha bersembunyi di dalam mobil untuk menghindari kejaran hiu. Di sana, ia menemukan sebuah pistol. Namun tiba-tiba... sisa kotak yang termuat berhasil ditarik ke atas bersamaan dengan Clara. Bisa kita tebak bahwa si ketua tidak menepati janjinya dan mencoba untuk membunuh mereka. We're gonna take him out to the river. Strap those heavy boots on. Mereka yang ingin mengangkut perahu itu, tiba-tiba saja polisi yang tadi mendadak datang lagi. Just a spot of fishing, officer. You need guns for that, do you? Namun sayangnya, ia tertembak. Terjadilah baku tembak di antara mereka. Headshot. Terjadi pertarungan antara si kumis dan Jimmy, sedangkan si ketua berlari ke mobilnya dan mengambil MP7. Melihat Jimmy yang sedang ditenggelamkan, Clara memukul si kumis sampai modar. Tersisalah si ketua sendiri. Mereka melompat ke dalam air untuk menghindari tembakan dan si ketua mengejar mereka menggunakan perahu. Melihat adanya kesempatan, Clara menggoyangkan perahu yang membuat si ketua terjatuh. Saat ia mencoba naik ke atas, tiba-tiba kakinya ditarik oleh Clara. Jimmy yang sudah berhasil sampai di tepi melihat hiu datang dan menyuruh Clara untuk pergi dari sana. Si ketua yang sudah sampai di tepi ditodong oleh Clara, lalu ketua pun modar.
Akhirnya mereka pun selamat. Setelah kejadian itu, mereka didatangi oleh 2 orang dari Bank Nasional Sydney yang menginformasikan bahwa Ernie menulis surat wasiat untuk mewariskan perusahaannya kepada Jimmy. Mereka juga diberikan hadiah 2.500 pounds karena telah berhasil mengembalikan emas yang dicuri. Gak jadi bangkrut kalian kan? Film pun tamat. Gimana filmnya weh? Seru kan? Pertarungan hiu dan manusia memang selalu seru untuk ditonton. Apalagi kita dapat pengetahuan baru kalau ternyata hiu bisa juga berenang di air tawar. Rating film ini di IMDb 5,1. Kalau menurut kalian berapa rating yang cocok untuk film ini? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu rangkuman film kali ini. Semoga kalian semua suka ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen film apa lagi yang harus diceritain. Oke, see you on the next video, Wak. Sehat-sehat kalian ya.